Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke materi ketiga. Kita akan bahas tentang penyimpanan portofolio penilaian. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena berbagai hasil dokumentasi yang sudah dikirimkan anak itu penting kita simpan dengan cara yang lebih rapi ya, supaya mudah dicari, mudah untuk dilakukan penilaian, atau mungkin nanti kita berikan untuk bukti-bukti dokumentasi bila lembaga PAUD teman-teman semua diakreditasi. Baik, sebelum mulai kita sama-sama membaca doa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon izin saya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pendokumentasian itu apa? Nah, dalam pendokumentasian ini jangan lupa identitas anak dan keluarganya. Kemudian ada catatan juga dalam video bergambar, hasil karya dan teks atau jurnal aktivitasnya ya, atau lembar kerjanya. Kemudian di sana juga kita dokumentasikan riwayat kesehatan anak. Ada catatan pertumbuhan terkait dengan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan catatan kesehatan yang lain ya. Kemudian disusun dalam portofolio. Portofolio itu apa? Nah, portofolio itu adalah kumpulan pengalaman belajar ya, yang dilakukan melalui bermain, dapat berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Di sana juga terdapat informasi yang lengkap tentang anak dan diperlihatkan aktivitas, minat, hasil usaha, dan pemikiran yang mencakup berbagai aspek perkembangan. Nah, jenis-jenis portofolio itu ada dua, bisa media cetak atau media digital. Waktu sebelum pandemi kita mungkin sudah lakukan ya, kita simpan semua hasil karya anak, kemudian hasil catatan observasi anak berupa produk anak berupa lembar kerja atau yang lainnya. Biasanya kita simpan di tempat tersendiri. Nah, di sini saran saya, kalau dalam bentuk foto, kita cetak fotonya ya. Jadi ada biaya yang akan muncul ya di sini. Kita cetak, kemudian kita kumpulkan dalam satu wadah, jadi secara fisik terlihat. Dan untuk video biasanya kita gunakan CD. Foto dan video bisa dimasukkan ke dalam CD ya, compact disc, dan biasanya kita berikan di akhir semester. Itu ada sekolah yang sudah pernah lakukan itu, sekolah saya pun demikian. Namun itu ada biaya yang muncul kan. Nah, untuk penggunaan compact disc saat ini kan sudah mulai jarang ya teman-teman. Fasilitas laptop pun sudah jarang menggunakan, ya ada yang menggunakan untuk CD, pemutaran CD. Jadi mungkin untuk saat ini yang sangat relevan dengan zaman dan sudah berkembang, dan saya yakin teman-teman guru PAUD juga sudah banyak belajar membuat video. Kita gunakan portofolio digital dengan media digital. Nah, portofolio digital ini isinya sama, dan dokumennya berupa catatan observasi, foto video kegiatan anak ya, namun dibuat dalam bentuk video ya. Jadi dikumpulkan hasil belajarnya, kemudian juga di situ dideskripsikan secara berkesinambungan pencapaian perkembangan anak yang sesuai dengan lingkup perkembangan. Ya, saya berharap teman-teman di sini bisa membuat portofolio digital. Oke, baik, di sini langkah-langkahnya untuk pendokumentasian perkembangan anak. Nah, langkahnya itu yang pertama, penempatan dokumen. Ya, penempatan dokumen itu sesuai bentuk data. Ya, dalam bentuk video, hasil karya atau catatan orang tua. Kemudian cetak dalam wadah secara fisik, yaitu penyimpanannya. Bisa juga menggunakan wadah dus atau kotak tersendiri, atau mungkin my file atau apapun ya. Jadi per nama anak itu ditaruh di filing ya istilahnya. Nah, jangan lupa tuliskan nama sekolah, nama anak ya, dari kelompok mana, periodenya kapan. Nah, kemudian juga
sebaiknya dokumen itu diurutkan ya, filingnya juga jelas. Jadi tanggal bulan tahunnya dituliskan sehingga mudah kalau kita mencari data anak atau untuk melakukan penilaian itu mudah. Nah, di sini kemudian kita buat rangkuman sederhana yang menunjukkan deskripsi karakter, kecakapan hidup yang selaras dengan aspek-aspek perkembangan. Lengkapi juga dokumen dengan hasil perkembangan yang telah dicapai selama belajar di rumah ya atau di sekolah. Nah, kita sudah pahami ada 4 skala, yaitu BB, MB, BESA, dan BSI. Ini salah satu contohnya portofolio media cetak. Jadi teman-teman yang mungkin sudah pernah membuat ini sebelum masa pandemi, portofolionya ada covernya, ada data anak, lalu di sini ada deskripsinya, ada hasil pengamatan guru dan dikaitkan dengan kompetensi dasar dan analisis KD-nya. Nah, di sini fotonya bisa di-scan ya, di-scan, kemudian diolah dengan Microsoft Word ya, lalu dikomentari, atau teman-teman menuliskan kode pada gambar atau pada gambar yang atau produk anak ya, di kodenya misalnya gambar 1 atau apalah kodenya ya, masing-masing sekolah, lalu dituliskan pengamatannya apa. Jadi disertakan itu sebagai lampiran produknya itu setelah dibuat lembaran isian format seperti ini ya, catatan guru dan analisis KD. Jadi ada 2, bisa di scan fotonya lalu masukkan ke dalam kolomnya, atau yang kedua buat kode ya, buat kode berkas. Jadi di lampirannya adalah berkasnya. Oke, itu. Dan saran saya tidak harus semua hasil karya anak dicantumkan. Kalau saya biasanya berdasarkan pencapaian perkembangannya apa. Jadi mulai dari dia mulai tidak bisa, mulai bisa, kemudian dia sudah bisa. Jadi MB, BB, MB, BSA atau BSB seperti itu. Atau mungkin ada juga yang membuat kebijakan yang dilaporkan yang sudah tercapai, misal semuanya gitu, yang sudah tercapai, bisa seperti itu, boleh juga. Ya, tapi saya lebih suka biar orang tua tahu ada proses nih, anak dari mulai tidak bisa menulis kata sampai akhirnya dia bisa menulis namanya sendiri, lalu bisa menulis kosakata yang lain, misalnya seperti itu contohnya. Nah, sini saya akan memberikan langkah-langkah dalam penyusunan portofolio digital. Ya, saya yakin teman-teman juga sudah bisa membuat atau mengedit video ya menggunakan KineMaster. Ya, KineMaster sekarang jadi booming karena banyak sekali yang memanfaatkan aplikasi itu untuk membuat video pembelajaran. Nah, ini kita buat untuk portofolio anak. Ya, yang pertama yang pastinya kita harus mengumpulkan foto, dokumentasi dan catatan anak ya dalam setiap kegiatan. Kemudian disarankan menanyakan kepada anak melalui wawancara dan menggunakan voice note atau video gitu ya, menanyakan apa cita-citanya. Buat apa? Nanti kita cantumkan di data anak di cover depan. Ya, kita biar tahu minat anak ini apa, cita-citanya apa. Oke, kemudian kita juga menentukan nih capaian perkembangan anaknya ini dari setiap indikator yang ditentukan oleh pendidik ya. Lalu kita susun fotonya dengan deskripsi singkat ya, dan ini bisa juga menggunakan PowerPoint dalam bentuk presentasi PowerPoint ya. Saya anggap lebih mudah ya menggunakan PowerPoint, kita memasukkan fotonya mudah, kemudian membuat deskripsinya juga, ada animasi, bisa kita mainkan animasinya. Ini menggunakan PowerPoint. Kemudian kita lakukan setelah PowerPoint jadi, kita lakukan editing file video dengan menambahkan teks dan audio menggunakan file KineMaster. Nah, teman-teman bila kesulitan menggunakan PowerPoint, bisa saja sih silakan langsung
menggunakan KineMaster. Jadi di situ menuliskan deskripsinya di KineMaster, kemudian memasukkan foto, menambahkan animasi dan lain sebagainya langsung di KineMaster. Boleh saja. Jadi sesuaikan dengan kemampuan teman-teman semua. Oke, kemudian export file presentasi ke dalam bentuk video. Nah, filenya PowerPoint itu bisa dibentuk seperti video, ya, seperti yang saya buat animasi perkenalan itu sebenarnya saya punya file videonya. Jadi kita setting dengan format video show, ya, jadi otomatis berjalan tanpa saya kendalikan seperti itu. Oke, kemudian di KineMaster itu kita berikan transisi animasi pada setiap foto dan deskripsi, jadi lebih menarik. Ada contohnya. Ini ya, ini contohnya sudah dibuat seorang guru untuk portofolio anak didiknya. Ya, itu salah satu contoh ya yang sudah dibuat oleh seorang guru portofolio, ya, dalam bentuk portofolio digital. Teman-teman bisa membuat yang lebih banyak, lebih bagus lagi, mungkin data-data fotonya lebih lengkap ya, dan mungkin lebih menarik, desain-desain animasinya. Saya yakin anak-anak dan orang tua pasti akan senang kalau dikirimi portofolio seperti ini. Tidak akan mudah terhapus, tersimpan, bisa disimpan di medsos atau di YouTube channel masing-masing ya, dan anak-anak pasti akan lebih antusias menonton atau melihat hasil karya mereka selama pembelajaran di sekolah. Baik teman-teman, di sini juga saya ada menyarankan untuk penyimpanan dokumentasi foto dan video.
sering sekali saya mendengar keluhan bahwa handphone guru tuh terlalu penuh oleh dokumentasi dari orang-orang tua ya, foto video, apalagi video yang kapasitasnya lumayan besar ya. Makanya kalau bisa sih disarankan nih untuk orang tua kalau men-shoot atau membuat video tidak lebih dari 3 atau 4 menit lah, 3 sampai 5 menit ya, untuk kegiatan anak yang divideokan ya. Kemudian di sini juga kendala penyimpanan di handphone. Kalau handphonenya yang kapasitasnya besar itu nggak jadi masalah, tapi kalau teman-teman yang handphonenya kapasitasnya terbatas itu akan menjadi dilema ya, dihapus sayang karena dibutuhkan, dipindahkan ke laptop misalnya, laptopnya juga full ya, memorinya juga nggak banyak dan akan menyulitkan juga. Nah, gimana caranya? Dan saya menyarankan memanfaatkan Google Drive ya sebagai tempat penyimpanan file. Kapasitas memori penyimpanan di Google Drive itu maksimal 15 GB, cukup banyak teman-teman untuk foto dan video ya. Saya menyarankan untuk Google Drive-nya untuk kebutuhan sekolah itu akun emailnya itu jangan sama dengan email pribadi kita, sehingga tidak akan kesulitan bila tidak tercampur ya, tidak kesulitan dalam mencari datanya. Nah, keuntungannya untuk menggunakan Google Drive ini juga salah satunya tidak membebani kapasitas memori HP. Kemudian juga mudah dicari atau di-download kembali filenya, bisa menggunakan laptop atau handphone ya. Jadi kalau karena ini ya tersimpan juga aman ya, karena di memorinya Google ya, istilahnya di email. Nah, file juga dapat dikirim melalui handphone Android ya, itu, dan saya yakin juga iOS juga bisa ya. Dan apabila digunakan sebagai penilaian, file itu dapat diambil dari Google Drive ke laptop. Nanti kan untuk membuat analisis gambar nggak perlu scan jadinya. Jadi kita bisa ambil gambar itu, kita masukkan ke dalam format hasil karya. Nah, cara memindahkannya bagaimana? Saya akan memberikan tutorialnya dalam bentuk video, tapi ini ada sedikit gambaran secara tertulis ya. Pertama, teman-teman harus memiliki akun Gmail. Nah, kenapa disebut Gmail khusus? Karena tadi jangan campur dengan data pribadi. Jadi email pribadi dan email untuk sekolah itu jangan dicampur, saya sarankan begitu. Buka Google Drive akun tersebut. Jadi setelah kita buat, lalu kita buka akun Google Drive-nya ya, lalu kita buat folder-folder dulu nih. Dan folder itu isinya nama anak. Misalnya kita guru kelas nih, ada 10 anak. Nah, ada 10 folder sesuai dengan nama anak masing-masing. Oke, kita sudah membuat itu ya. Ini bisa dibuat menggunakan handphone juga ya. Bisa menggunakan handphone atau laptop. Nah, karena datanya ada di galeri foto di HP, nah kita buka nih galeri fotonya. Kita mau pindahkan foto dan video yang ada di handphone. Nah, karena sesuai dengan folder, jadi saya sarankan pemindahan filenya pun sesuai dengan folder itu, nama anak itu. Jadi jangan disekaligusin ya. Itu nanti akan menyulitkan untuk membagi atau menyimpan di foldernya. Setelah dipilih di galeri, ya, di checklist, ya dipilih, tinggal ditekan saja gambarnya, kemudian ada tanda checklist, lalu klik share. Itu posisinya biasa ada di bawah, kiri bawah HP itu ada tulisan share, ada simbolnya tuh kabel bercabang. Lalu setelah diklik share itu dia akan muncul ya, mau dikirim kemana. Nah, kita pilih drive ya. Kemudian setelah dipilih drive, di sana akan ada nama file. Nama filenya itu masih asli dari foto yang kita bikin ya, yang dikirim ya. Jadi kita rubah, misalnya pakai nama anak atau kode-kode tertentu ya, yang memudahkan teman-teman.
Setelah kita rubah, kemudian di bawahnya itu ada nama emailnya, Gmail mana yang mau kita gunakan. Kemudian di bawahnya itu folder. Nah, kita kirim ke folder yang sesuai yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, setelah itu klik saja terkirim, sudah masuk ke dalam folder. Oke, ini nanti akan saya berikan tutorialnya dalam bentuk video, teman-teman. Di sini juga saya akan informasikan bagaimana cara men-share-nya atau mendownloadnya bila dibutuhkan untuk dipindahkan ke laptop lagi, atau mungkin mau dikirim ke orang lain ya. Apalagi kalau teman-teman akan mengikuti akreditasi secara daring tahun ini, tinggal kirim linknya saja, untuk diberikan kepada asesor sebagai bukti dokumentasi kegiatan anak. Jadi portofolio anaknya sudah udah punya ya, karena dengan sistem daring sekarang ini yang diperlukan adalah dokumentasi bukti-bukti dari kegiatan sekolah. Oke, itu saja teman-teman. Tutorialnya ini akan saya kirimkan terpisah karena lumayan juga durasinya. Jadi silahkan disimak, silahkan dipelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Semangat, kita tetap belajar, pasti bisa. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.